Tuan Muda, ini orang-orang dari Gunung Vienblad. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di awan, seorang lelaki tua bertanya kepada Tuan Muda. Tuan Muda ini mengenakan pakaian sutra, dan dia memiliki tampilan yang bermartabat. Ini tidak mudah. Mari kita tunggu orang-orang dari Gunung Vienblad untuk bertarung dengan serigala raksasa di lembah pertama. Kita bisa duduk santai dan menuai manfaatnya. Tuan Muda tersenyum tipis. Tuan Muda bijaksana. Orang-orang di samping Tuan Muda segera mulai menyanjungnya, yang membuat Tuan Muda cukup senang. Waktu berlalu, dan setengah hari berlalu. Lakukan. Di pintu masuk lembah, pemimpin Gunung Vienblad melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya berkedip dan mereka bergegas ke lembah. Raungan, raungan. Begitu mereka bergegas ke lembah, mereka ditemukan oleh serigala raksasa di lembah. Seketika, ratusan serigala raksasa, di bawah pimpinan Raja Serigala Raksasa, menyerbu ke arah orang-orang dari Gunung Pedang Iblis. Bas, bas. Di Gunung Pedang Iblis, dua calon kaisar bergegas menuju Raja Serigala Raksasa, sementara calon kaisar lainnya bergegas menuju serigala raksasa lainnya bersama yang lainnya. Lembah itu langsung jatuh ke dalam pertempuran yang kacau. Meskipun jumlah orang dari Gunung Pedang Iblis lebih sedikit, kekuatan mereka jelas lebih kuat. Orang-orang yang datang ke sini setidaknya berada di alam suci agung, dan setengah dari mereka berada di alam suci mutlak. Di bawah pimpinan seorang calon kaisar, sejumlah besar serigala raksasa terbunuh. Raja Serigala Raksasa juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan dua ahli calon kaisar. Luming tentu saja mendengar keributan di luar. Namun, mata Luming berkedip. Dia tidak keluar tetapi terus mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk menyerap aura iblis. Tidak lama kemudian, suara pertempuran di luar berangsur-angsur mereda. Di bawah pengepungan dua calon kaisar, kepala Raja Serigala Raksasa dipotong oleh pemimpin pihak lain. Lebih dari separuh serigala raksasa lainnya juga terbunuh, dan sisanya berhamburan dan melarikan diri dari tempat itu. Haha, buah asal iblis. Mata pemimpin Gunung Vienblad memperlihatkan ekspresi serakah saat dia melihat gua tempat Luming berada. Kau ingin mendapatkan buah asal iblis hanya dengan kemampuanmu. Pada saat ini, suara dingin datang dari luar lembah. Kemudian, dengan sekejap, sekelompok orang bergegas ke lembah. Itu adalah sekelompok orang yang berada di awan. Wajah kepala suku Vienblad Mountain berubah. Dia menatap Cilde muda dan yang lainnya, memperlihatkan sedikit kewaspadaan. Siapa kalian? Apakah kalian mengenali ini? Sebuah token hitam muncul di tangan Tuan Muda. Saat orang-orang Vienblad Mountain melihat token ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kalian semua dari negara iblis abadi. Pemimpin Vienblad Mountain berteriak. Negara iblis kuno adalah negara iblis super. Orang harus tahu bahwa hanya ada dua negara iblis super di seluruh negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan merupakan penguasa sejati. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Vienblad Mountain mereka. Oh, jadi Anda seorang ahli dari negara iblis abadi. Maafkan kekasaran saya, karena Anda telah mengarahkan pandangan Anda pada buah asal iblis, kami akan membiarkan Anda memilikinya. Pemimpin Vienblad Mountain meremas senyum jelek di wajahnya. Dia sangat tidak rela di dalam hatinya. Menyerah. Negara Luo kuno tidak membutuhkanmu untuk menyerah. Apa yang aku inginkan, aku akan mengambilnya saja. Serang dan bunuh semua sampah ini. Suara acuh tak acuh Tuan Muda itu terdengar. Bunuh. Orang-orang di sekitar Tuan Muda itu segera menyerbu ke arah orang-orang dari Gunung Bila Iblis. Serang, serang. Pemimpin Gunung Bila Iblis itu meraung dan berubah menjadi Bila Iblis, ingin menyerbu keluar. Tetapi saat berikutnya, dua sosok menghalanginya. Calon kaisar, kedua sosok itu sama-sama calon kaisar. Yang membuatnya putus asa adalah bahwa dua calon kaisar lainnya dari Gunung Bila Iblis menghadapi situasi yang sama dengannya. Mereka masing-masing dihalangi oleh dua calon kaisar. Tuan Muda itu telah membawa sejumlah ahli yang mencengangkan, setidaknya 6 calon kaisar. Kami telah menyerahkan buah asal iblis. Mengapa kamu masih mencoba membunuh kami? Pemimpin Gunung Bila Iblis itu meraung dengan enggan. Hahaha, sungguh lelucon. Kamu lahir di tanah 10.000 iblis, tetapi kamu masih mengajukan pertanyaan seperti itu. Bunuh! Bunuh! Teriak Tuan Muda itu. Semua bawahannya menyerang orang-orang dari Gunung Vienblad.
Anak buah Tuan Muda jelas lebih kuat. Seketika, orang-orang dari Gunung Fienblade terbunuh satu demi satu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Gunung Fienblade mengikuti jejak serigala raksasa. Mereka bahkan lebih menderita daripada serigala raksasa. Tidak seorang pun dari mereka yang lolos dan mereka semua tinggal di sini. Di tanah iblis yang tak terbatas, pertempuran seperti itu terlalu normal. Terutama ketika mereka menemukan harta karun, pertempuran akan menjadi lebih brutal. Oleh karena itu, para kultivator jahat di negeri para iblis pada umumnya lebih kuat dalam pertempuran. Dalam pertempuran dengan level yang sama, kekuatan tempur mereka mungkin lebih kuat daripada orang-orang di Gunung Yuan. Tuan Muda menyimpan cincin penyimpanan dan tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak peduli dan kemudian memimpin semua orang menuju gua. Mata mereka berbinar begitu mereka memasuki gua. 3 buah asal iblis belum matang. Namun, mereka akan matang dalam waktu setengah jam. Seorang lelaki tua menilai, novel in. Mengapa ki iblis di sini terus mengalir ke dalam gua? Tiba-tiba, beberapa orang menemukan masalah. Ki iblis di sini telah berkumpul menuju gua. Ini jelas tidak normal. Mereka pernah mengirim para ahli untuk menyelidiki dan tahu bahwa ada kolam iblis di kedalaman gua. Ki iblis seharusnya terus menyebar keluar. Ada seseorang di dalam. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Mata Tuan Muda bersinar dengan niat membunuh. Ayo pergi dan lihat. Tuan Muda berkata dengan dingin. Kelompok itu berjalan ke dalam gua. Segera, mereka tiba di kolam iblis dan melihat Luming. Ki iblis yang melonjak terus-menerus berkumpul menuju tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Setelah lebih dari 10 hari penyerapan, ki iblis di kolam iblis hampir mengering. Golem ini luar biasa. Ia benar-benar dapat menyerap ki iblis. Ki iblis di kolam iblis hampir mengering. Itu tidak mungkin diserap oleh golem ini, kan? Itu harta karun. Kerumunan itu dalam diskusi yang panas. Mata Tuan Muda dipenuhi dengan keserakahan. Bocah, kamu benar-benar berani menyerap ki iblis di sini secara diam-diam. Kamu benar-benar mencari kematian. Pria muda itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, Luming membuka matanya dan dengan santai melihat sekeliling sebelum mengucapkan sepatah kata, enyahlah. Wajah Tuan Muda itu langsung menjadi gelap. Bocah, kamu mencari kematian. Tuan Muda, aku akan membunuhnya. Seorang pria kekar di alam Sein Absolut berkata. Mari kita lumpuhkan dia terlebih dahulu dan lihat rahasia apa yang dimilikinya. Tuan Muda itu memerintahkan. Dimengerti. Pria kekar di tahap Sein Absolut itu menganggukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergerak seperti elang yang menerkam mangsanya saat ia menerkam ke arah Luming. Cakarnya seperti bilas saat ia mencengkeram Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Bunuh! Cahaya pedang! Luming tiba-tiba berteriak. 2 cahaya pedang melesat keluar dari matanya dan menyerbu tubuh pria kekar di tahap Sein Absolut itu. Pria kekar itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Ia berkedut beberapa kali dan berhenti bernapas. Ia sudah mati. Ekspresi Tuan Muda dan yang lainnya berubah. Seorang ahli Sein sejati tewas begitu saja. Teknik macam apa ini? Tuan Muda, hati-hati. Anak ini tidak sederhana. Seorang calon kaisar berkata dengan ekspresi serius. Tidak sederhana. Berapa usianya? Seberapa kuat dia? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari calon kaisar? Ayo serang bersama dan hancurkan kultivasinya. Aku ingin dia berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan seperti anjing. Tuan Muda itu meraung. Bunuh. Begitu Tuan Muda selesai berbicara, bawahannya melangkah maju satu demi satu. Aura mereka yang kuat menekan ke arah Luming. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia ingin terus mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk menyerap ki iblis, tetapi dia harus berhenti sekarang. Dengan lambaian tangannya, tubuh fisik Tirk Surgawi itu disingkirkan. Luming berdiri, dan aura yang kuat memenuhi udara. Kamu hanya di alam Sein Absolut. Mati! Seorang calon kaisar berteriak dengan dingin. Sosoknya seperti sambaran petir, bergegas menuju Luming. Dia bergerak cepat, tetapi Luming lebih cepat. Dia menunjuk jarinya. Saat jari ini menunjuk, suara siulan yang mengerikan terdengar di ruang angkasa, seolah-olah ruang itu akan ditusuk. Semua serangan dan pertahanan calon kaisar rapuh di bawah jari ini. Tidak,
Calon kaisar ketakutan ketika dia melihat jari Lu Ming membesar di depan matanya. Dia ingin menghindar tetapi dia menyadari bahwa sudah terlambat. Puff! Jari Lu Ming menyentuh glabella pria itu. Kekuatan yang mengerikan melesat keluar dan kepala pria itu tertusuk. Jiwanya berubah menjadi abu oleh serangan ini. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan jari terus melesat mundur dengan jejak darah, menembus beberapa orang lagi. Petik 2. Ses. Pemuda yang mereka temui secara acak di sini sebenarnya adalah putra kekacauan dan bahkan telah memurnikan cahaya kekacauan. Cahaya kekacauan Lu Ming mengelilinginya. Serangan di sekelilingnya tidak berpengaruh padanya karena semuanya diblokir oleh cahaya kekacauan. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju kedua calon kaisar, menunjuk dua jari secara berurutan. Puff! Puff! Kedua calon kaisar ini mengikuti jejak calon kaisar sebelumnya, tertusuk oleh kekuatan jari dan mati di sini. Pergi, cepat pergi. Tuan muda, lari. Orang-orang lainnya berteriak ketakutan. Mereka tidak berani terus bertarung dengan Lu Ming. Putra kekacauan, yang telah memurnikan cahaya hukum, terlalu menakutkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingannya. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan bertemu dengan kematian. Pada saat ini, tuan muda itu sudah ketakutan setengah mati. Dia ditarik oleh calon kaisar dan melarikan diri. Kalian semua, tetaplah di sini, kata Lu Ming dingin. Saat tubuhnya berkelebat, dia menunjuk jarinya lagi dan calon kaisar lainnya terbunuh. Kecepatan. Lu Ming secepat kilat. Dia bisa membunuh seorang calon kaisar dengan setiap serangan. Seorang calon kaisar biasa akan dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Tuan muda itu membawa total 8 calon kaisar bersamanya. Dalam sekejap, Lu Ming telah membunuh 7 dari mereka. Hanya satu yang tersisa, dan dia melarikan diri bersama tuan muda itu. Wus, wus. Kali ini, Lu Ming menunjuk lusinan jari dalam sekejap, and nol Velbin. Seluruh langit dipenuhi dengan bayangan jari dan kekuatan jari. Kekuatan jari menyapu, dan orang-orang yang tersisa jatuh satu per satu. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Selain itu, orang-orang ini tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu adalah pertama kalinya Lu Ming berada di tanah iblis tak terbatas. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, mereka pasti akan membalas dendam. Itu akan sangat merugikan rencana masa depan Lu Ming. Karena itu, dia hanya bisa membunuh. Satu persatu, sosok-sosok itu jatuh ke tanah. Segera, hanya tuan muda dan calon kaisar yang tersisa. Pada saat ini, wajah tuan muda itu seputih salju, tanpa warna apapun. Meskipun calon kaisar telah membawanya keluar dari gua, mereka masih dicegat oleh Lu Ming di lembah. Jangan bunuh aku dari negara iblis abadi. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Tuan muda itu meraung, lebih buruk bagiku jika aku tidak membunuhmu, kata Lu Ming dingin. Dia mengarahkan jarinya dan jari kekacauan kesengsaraan yang besar terbentuk, menghancurkan tuan muda dan calon kaisar terakhir. Pemuda itu meraung dan melepaskan kekuatan penuhnya. Dia adalah orang suci sejati di tingkat atas, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual bumi tingkat atas. Dia adalah kesayangan surga yang langka. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan senjata raja untuk membela diri. Jelas bahwa identitas orang ini tidak biasa. Maka dia tidak boleh dibiarkan hidup. Jari kesengsaraan kekacauan primal hancur. Perlawanan keduanya sia-sia, dan mereka menjadi debu. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan dia menyimpan cincin penyimpanan semua orang. Tentu saja, Lu Ming juga menyimpan senjata kedaulatan tuan muda itu. Lu Ming kemudian menunggu di sana selama setengah jam. Setengah jam kemudian, buah asal iblis matang. Lu Ming memetik buah asal iblis dan terbang ke langit, meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Siapa yang tahu jika pasukan pihak lain akan datang ke sini? Bagaimanapun, ki iblis di kolam iblis hampir diserap. Energi yang tersimpan dalam tubuh kaisar surgawi mendekati 4%, yang merupakan panen yang luar biasa. Setelah itu, Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh menuju kerajaan iblis tingkat menengah terdekat. Seharusnya ada formasi teleportasi di kerajaan iblis tingkat menengah. Tanah iblis yang tak terhitung jumlahnya sangat luas dan tak terbatas, tidak lebih kecil dari Gunung Yuan.
Jika mereka terbang ke sana, itu akan memakan waktu yang tidak diketahui. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, Lu Ming, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti. Itu karena ada cahaya merah ungu hitam yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun ungu ketat, yang memperlihatkan sosoknya yang seksi. Dia adalah wanita yang penuh godaan. Tetapi pada saat ini, wanita ini sedikit panik dan terbang dengan kecepatan tinggi. Wus, wus. Di belakang wanita itu, seberkas cahaya melesat melintasi langit, terbang ke arahnya. Jelas bahwa wanita ini sedang dikejar. Pada saat ini, wanita cantik itu juga melihat Lu Ming. Dia terus terbang ke arahnya dan berkata, "Jika kau membantuku menghalangi orang-orang di belakangku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Meskipun dia tampak sedikit panik, ada sedikit kesombongan dingin dalam suaranya. Bagi Lu Ming, itu terdengar seolah-olah dia sedang diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Lu Ming mengerutkan kening. Sosoknya melayang mundur dan terbang ke arah lain, menjauhkan dirinya dari keindahan yang mutlak itu. Dia tidak ada hubungannya dengan wanita ini dan dia tidak ingin menjadi orang yang ikut campur. Jika kau membantuku dengan cepat, 11 pasti memberimu hadiah yang mahal. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Wanita muda itu memanggil dengan cemas ketika dia melihat Lu Ming mundur. Wanita muda itu dikejar oleh musuh. Meskipun Lu Ming tampak sangat muda dan mungkin tidak terlalu kuat, selama dia bisa menahannya untuk sementara waktu, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Maaf, tapi aku tidak punya kekuatan untuk membantumu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mundur lebih cepat, menjauhkan diri dari wanita yang menakjubkan itu. Melihat bahwa Lu Ming tidak mau membantunya, wanita cantik itu hanya bisa menggertakkan giginya dan terbang ke arah lain. Sebelum dia pergi, dia melemparkan beberapa pandangan penuh kebencian pada Lu Ming, seolah-olah menyalahkannya karena tidak membantunya. Lu Ming menyentuh hidungnya. Tujuannya adalah pergi ke negara iblis abadi dan dia tidak ingin menjadi orang yang suka ikut campur. Dalam sekejap mata, wanita cantik itu menghilang dari pandangan mereka, dan orang-orang yang mengejar di belakangnya juga dengan cepat mengikutinya. Bagi Lu Ming, ini hanyalah selingan. Dia melanjutkan perjalanannya dan terbang menuju kerajaan iblis tingkat menengah terdekat. Setelah menghabiskan beberapa hari lagi, dia akhirnya tiba di pinggiran ibu kota kerajaan iblis berukuran sedang ini. Memang ada formasi teleportasi di kerajaan iblis tingkat menengah ini. Kemana kau akan pergi? Seorang pria kekar yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi bertanya pada Lu Ming. Aku ingin pergi ke ibu kota negara iblis kuno, kata Lu Ming. Ibu kota negara iblis abadi. Nak, bukankah kau dari tanah iblis yang tak terhitung jumlahnya? Kami negara iblis tingkat menengah tidak memiliki hak untuk berteleportasi langsung ke ibu kota negara iblis abadi. Jika kau ingin pergi ke sana, kau harus pergi ke negara iblis tingkat tinggi dan pergi ke sana dari sana. Kata pria paruh baya itu. Ada aturan seperti itu. Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Tampaknya dia hanya bisa pergi ke negara iblis tingkat tinggi terlebih dahulu dan kemudian menuju ibu kota negara iblis kuno dari sana. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke negara iblis tingkat tinggi terlebih dahulu. Kata Lu Ming, kerajaan iblis tingkat tinggi terdekat adalah kerajaan iblis Yuluo. Aku sarankan kau pergi ke sana terlebih dahulu. Pria paruh baya itu berkata, baiklah, terima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membayar biaya teleportasi. Dia kemudian melangkah ke dalam susunan teleportasi. Saat berikutnya, Lu Ming menghilang dari susunan teleportasi dan tiba di tempat lain. Lu Ming berjalan keluar dari susunan teleportasi dan bertanya-tanya. Dia sudah tiba di kerajaan iblis Yuluo. Ini adalah benteng di luar ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Kerajaan iblis Yuluo adalah salah satu dari 10 kerajaan iblis tingkat tinggi di negeri 10.000 iblis. Kerajaan ini sangat kuat. Mengapa aku tidak pergi ke ibu kota kerajaan iblis Yuluo terlebih dahulu dan mencari tahu lebih banyak tentang kerajaan iblis abadi? Lu Ming merenung dalam hatinya. Kerajaan iblis Yuluo adalah salah satu dari 10 kerajaan iblis tingkat tinggi di negeri 10.000 iblis. Tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Lu Ming dapat melihat kekuatan pasukan teratas di negeri 10.000 iblis. Dengan cara ini,
dia juga dapat menilai kekuatan keseluruhan negeri 10.000 iblis. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia pergi ke ibu kota negara iblis kuno, dia akan berada dalam kegelapan dan tidak akan tahu harus mulai dari mana. Dia tidak bisa langsung berlari ke ibu kota negara iblis abadi dan meminta peti mati iblis abadi, kan? Jika memang begitu, dia akan beruntung jika tidak ada yang membunuhnya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkannya dengan saksama. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming tidak langsung menuju ibu kota kerajaan iblis abadi. Sebaliknya, ia terbang ke ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Ibu kota kerajaan iblis Yuluo sangat megah dan luas. Terlepas dari apakah itu tembok kota atau bangunan di dalamnya, sebagian besar dibangun dengan semacam batu hitam, dan dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Lu Ming berjalan di jalan-jalan kerajaan iblis Yuluo dan menyadari bahwa ada banyak ahli di sini. Masing-masing dari mereka memancarkan ki iblis dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming diam-diam mengamati mereka dan menemukan bahwa ada banyak ahli alam Sein dan banyak ahli calon kaisar. Mereka bahkan dapat melihat ahli kaisar bela diri yang memancarkan kekuatan kaisar berjalan di jalan-jalan. Lu Ming menemukan bahwa kualitas dan jumlah ahli di tanah iblis tak terbatas lebih tinggi daripada di Gunung Yuan. Nah, itu kamu. Tiba-tiba, suara dingin dan arogan terdengar. Pada saat yang sama, aura dingin menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening. Suara tadi jelas ditujukan padanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berada di kerajaan iblis Yuluo dan dia tidak mengenal siapapun. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Itu dia. Lu Ming tertegun. Tidak jauh dari sana, seorang wanita cantik dengan gaun ungu ketat menatap Lu Ming dengan dingin. Bukankah wanita ini adalah orang yang diburu beberapa hari yang lalu dan telah meminta bantuan Lu Ming? Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini terlalu kebetulan. Lu Ming agak terdiam. Aura wanita muda itu sangat dingin dan menyelimuti Lu Ming. Itu yang mulia, putri tertua. Siapa anak itu? Dia tampaknya telah membuat putri tertua sangat tidak senang. Dia sudah selesai. Di sekitar mereka, banyak orang berhenti untuk menonton dan mulai berdiskusi. Putri tertua, Lu Ming terdiam. Mungkinkah orang ini adalah putri dari kerajaan iblis Yuluo? Putri, apakah ini orang yang meninggalkan kita dalam kesulitan? NOV-ELB-1N. Seorang pemuda bertanya. Ada beberapa orang di samping wanita cantik itu. Benar, ini orangnya. Putri tertua menjawab dengan dingin. Saat itu, dia dikejar oleh musuh dan bertemu Lu Ming di jalan. Dia meminta bantuan Lu Ming, tetapi Lu Ming tidak menyelamatkannya. Untungnya, dia bertemu dengan bala bantuan kemudian dan lolos dari bahaya. Dia tidak berharap untuk bertemu Lu Ming di ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Saat memikirkan sikap Lu Ming saat itu, kilatan dingin melintas di mata putri tertua. Dia meninggalkan putri tertua dalam kesulitan. Aku akan melumpuhkannya. Seorang tetua kurus di belakang putri tertua berkata dengan dingin. Dia bergerak dan menerkam Lu Ming. Jejak telapak tangan iblis meledak ke arah Lu Ming, membawa serta hembusan angin kencang. Putri tertua tidak menghentikannya, hanya menonton dengan acuh tak acuh. Tersesat, Lu Ming berteriak dingin dan menyerang kami. Telapak tangannya juga, cocok dengan telapak tangan tetua kurus itu. Boom! Dengan ledakan keras, tubuh lelaki tua kurus itu bergetar hebat. Tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat, dan dia jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Lu Ming telah berbelas kasih. Ini adalah pertama kalinya dia di sini dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah mati. Banyak orang terkejut. Tetua kurus itu memiliki kultivasi Sein absolut, tetapi dia terluka oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kekuatan tempur pemuda ini tidak lemah. Banyak orang berpikir, beraninya kau melawan, kau mencari kematian. Pemuda di samping putri tertua berteriak dingin. Tatapannya sedingin pisau. Bas! Dia melangkah maju dan sosoknya seperti pantom saat dia bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming mengerutkan alisnya, jejak kemarahan muncul di hatinya. Di hutan belantara, dia telah bertemu dengan putri tertua. Dia tidak ada hubungan apapun dengan putri tertua, jadi mengapa dia menyelamatkannya? Itu adalah kebebasannya untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkannya. Namun sekarang,
Pihak lain ingin melumpuhkan kultivasinya dan bahkan membunuhnya karena masalah ini. Sungguh tirani. Boom! Pemuda itu bergerak. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya seperti longsoran salju, menekan Lu Ming. Pemuda ini sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat dari lelaki tua kurus itu. Ia tidak hanya telah mencapai puncak alam Sein absolut, tetapi ia juga memiliki tubuh spiritual langit kelas superior. Enyahlah! Lu Ming mengerutkan kening, ia berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya juga. Di telapak tangannya, kilat hitam menyambar. Telapak tangan dan telapak tangan yang lain bertabrakan, dan hasilnya hampir sama dengan milik lelaki tua kurus itu. Pemuda itu mendengus dan tubuhnya terlempar jauh. Ia jatuh ke tanah dan tubuhnya berkedut. Petir hitam berenang di sekitar tubuhnya. Melihat pemuda yang sedang kejang-kejang di tanah, banyak orang tercengang. Pemuda ini bukanlah orang biasa. Dia sangat terkenal di kerajaan iblis Yuluo. Dia adalah tuan muda dari Marsekal Agung Kerajaan Iblis Yuluo. Namanya adalah Ji Peng, dan namanya terkenal di seluruh kerajaan iblis Yuluo. Di kerajaan iblis Yuluo, selain dari beberapa fisik raja, Ji Peng dianggap sebagai favorit surga teratas di antara generasi muda. Di masa lalu, seseorang telah membuat daftar peringkat 10 favorit surga terkuat di kerajaan iblis Yuluo, tidak termasuk fisik raja. Ji Peng berada di peringkat ke-9 di antara 10 favorit surga besar. Tentu saja, dengan tambahan fisik raja, Ji Peng akan berada di peringkat selusin atau lebih di belakang, tetapi itu masih bukan masalah kecil. Tetapi sekarang, Ji Peng dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kemampuan Lu Ming benar-benar mengejutkan. Siapa orang ini? Dia terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki kecakapan bertarung yang hebat, bahkan lebih kuat dari Ji Peng. Mungkinkah dia memiliki tubuh raja? Itu bukan tubuh raja. Ketika orang ini menyerang tadi, ada kilatan petir iblis. Itu seharusnya hukum petir iblis, bukan tubuh raja. Di kerajaan iblis Yuluo, selain tubuh raja, orang ini dapat menduduki peringkat 10 besar, atau bahkan 8 besar. Beberapa penonton berdiskusi dengan suara rendah. Memang, Lu Ming tidak menggunakan hukum kekacauan atau hukum Dao Arai. Sebaliknya, dia menggunakan hukum kekacauan untuk berubah menjadi hukum petir iblis dan menutupi energi Sein dengan hukum petir iblis, membuatnya tampak seperti seorang kultivator iblis. Putri tertua menatap Lu Ming dengan heran. Kemampuan Lu Ming lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bas! Pada saat ini, Ji Peng terbalik dan berdiri. Tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang dingin saat dia meraung, "Berat, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Jika kau melakukannya lagi, aku akan membunuhmu." Ji Peng meraung, dan auranya menjadi lebih ganas. Dia terlalu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan seni sakralnya, itulah sebabnya dia dikirim terbang oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sudah menunjukkan belas kasihan, tetapi pihak lain tidak tahu kapan harus mundur. Dalam hal itu, dia tidak bisa disalahkan karena tidak sopan. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya tajam. "Baiklah, berhenti." Pada saat ini, suara putri tertua terdengar, menyebabkan tubuh Ji Peng membeku. Putri tertua, orang ini sangat berani. Dia bahkan berani memukul orang-orang putri. Biarkan aku melumpuhkannya. Mata Ji Peng dingin. Dia tidak ingin melepaskan Lu Ming. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Jika kita benar-benar bertarung, kau mungkin bukan tandingannya. Kalian berdua hanya akan menderita. Kalian pergi dulu. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Kata Putri Sulung. Putri Sulung, jika kau membiarkan kami pergi, bagaimana jika bocah ini bergerak? Seorang lelaki tua berkata dengan cemas. Kau pikir dia bisa menyakitiku? Putri Sulung membalas. Ini, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Dengan kekuatan Putri Sulung, bagaimana orang ini bisa menyakitinya? Kalau begitu hati-hati, Putri Sulung. Mata Ji Peng berkedip. Dia kemudian menatap Lu Ming dan berkata, "Bocah, kau beruntung hari ini. Aku akan mengampuni nyawamu." Kemudian, dia pergi bersama yang lain. Selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Dia secara naluriah merasa bahwa putri pertama ini bukanlah orang yang baik, dan dia terlalu malas untuk bergaul dengannya. "Mengapa kau terburu-buru pergi?" Putri tertua bergerak seperti seberkas cahaya,
ringan seolah-olah dia tidak berbobot, dan mengejar Lu Ming. Lu Ming mengerutkan alisnya dan melesat ke langit. Putri tertua melakukan hal yang sama dan mengikuti Lu Ming. Putri tertua, apa yang coba kau lakukan? Lu Ming berhenti dan bertanya sambil mengerutkan kening. Kau cukup kuat. Aku bisa merasakan bahwa bahkan jika Ji Peng telah melawanmu dengan sekuat tenaga, dia tidak akan menjadi lawanmu. Datanglah padaku dan jadilah tetua tamuku. Putri tertua berbicara, ekspresinya masih membawa jejak kesombongan dan superioritas yang dingin. Aku tidak tertarik. Lu Ming berbalik dan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tamuku selamanya. Selama kau bekerja untukku selama 3 bulan ke depan, kau bisa pergi. Putri tertua terus berbicara, tetapi Lu Ming tidak berniat untuk berhenti. Kilatan dingin melintas di mata putri tertua. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat membutuhkan bakat baru-baru ini dan Lu Ming berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu, dia pasti sudah mengambil tindakan. 1. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang berbahaya. Selama kamu membantuku melawan kesayangan surga dari Kekaisaran Yuluo 1 bulan kemudian, itu akan baik-baik saja. Apapun syarat yang kamu miliki, sebutkan saja. Putri tertua terus mengikuti sambil berbicara. Oh, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia menatap putri tertua dan berkata, aku bisa menyebutkan syarat apapun. Selama tidak terlalu banyak, kamu bisa menyebutkannya. Kata putri tertua, aku ingin mengenal seseorang dari keluarga Kekaisaran Negara Iblis Abadi. Apakah kamu bisa memperkenalkanku kepada mereka? Kata Lu Ming, jika pihak lain dapat memperkenalkannya kepada seseorang dari keluarga Kekaisaran Negara Iblis Abadi, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia bisa menyetujuinya untuk saat ini. Selain itu, pihak lain hanya akan menjadi tetua tamunya selama 3 bulan dan hanya untuk bersaing dengan para jenius dari Kekaisaran Yuluo. Ini bukan masalah besar bagi Lu Ming. Tidak ada salahnya menyetujuinya. Hehehe, dan di sini satu pikir itu adalah sesuatu yang besar. Belum lama ini, Raja Negara Iblis Abadi baru saja melampaui kesengsaraan besar lainnya di langit dan bumi. 3 bulan dari sekarang, dia akan mengadakan perjamuan besar untuk seluruh dunia. Negara iblis yang tak terhitung jumlahnya akan ada di sana untuk merayakan, termasuk negara iblis Yuluo milikku. Aku secara alami akan dapat memperkenalkanmu padanya saat itu. Kata putri tertua. Lu Ming sangat gembira. Raja negara iblis kuno baru saja selamat dari malapetaka besar dan akan mengadakan pesta. Ini adalah kesempatan besar bagi Lu Ming. Baiklah, aku setuju untuk menjadi tetua tamumu, tetapi aku hanya akan menjadi tetua tamumu selama 3 bulan. Jika kau memintaku untuk berurusan dengan seorang pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri atau semacamnya, aku harus menolak. Kata Lu Ming, jangan khawatir, mengapa aku memintamu untuk melawan kaisar bela diri? Melihat bahwa Lu Ming telah setuju, putri tertua tersenyum. Ambil token tetua tamu ini. Sebuah token muncul di tangan putri tertua dan dia melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyimpannya. Kembalilah ke istana putri bersamaku sekarang. Aku akan mengatur tempat untukmu tinggal, katanya. Putri tertua berkata. Lu Ming mengangguk. Istana putri sangat luas dan memiliki banyak istana. Putri tertua telah mengatur halaman untuk Lu Ming. Itu sangat besar dan tenang. Dalam perjalanan, Lu Ming juga menemukan nama putri tertua. Dia dipanggil Yuning. Putri tertua pergi setelah mengatur tempat bagi Lu Ming untuk tinggal. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming diam-diam bertanya-tanya dan menemukan banyak hal. Ternyata kerajaan iblis Yuluo didirikan oleh 2 klan iblis Dao. Namun, pertanyaan tentang keluarga mana yang akan bertanggung jawab atas kerajaan iblis Yuluo setelah berdirinya kerajaan itu masih ada. Aturan selanjutnya menyatakan bahwa setiap 10.000 tahun, kedua keluarga akan mengirimkan para jenius muda mereka untuk bersaing. Pemenangnya akan terus memerintah kerajaan iblis Yuluo selama 10.000 tahun lagi. Putri tertua, Yuning, berasal dari keluarga Yu. Keluarga Yu telah menguasai kerajaan iblis Yuluo selama 20.000 tahun. Dalam sebulan lagi, siklus 10.000 tahun sekali akan dimulai lagi. Para jenius dari kedua keluarga akan bersaing untuk menentukan keluarga mana yang akan menguasai kerajaan iblis Yuluo. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini,
putri tertua Yuning telah diam-diam mengumpulkan para jenius untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Yuning ingin dia menjadi tetua tamu. Karena alasan inilah. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari terakhir, Lu Ming telah berkultivasi dengan tenang di kediaman Putri Agung. Hukum kekacauannya telah mencapai 97% dan hukum Dao susunannya telah mencapai 99%. Dapat dikatakan bahwa dia sudah sangat dekat dengan kesempurnaan. Namun, semakin dekat dia dengan kesempurnaan, semakin sulit untuk ditingkatkan. Banyak hukum nomologi orang berhenti pada tingkat kematangan 99% selama ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu tahun. Bahkan Sungai Bintang telah berhenti untuk waktu yang lama. Jika dia ingin menerobos, dia perlu mengumpulkan pengalaman. Ketika pemahamannya tentang hukum sudah cukup, itu akan membuahkan hasil secara alami. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika Ji Peng membawa beberapa orang ke kediaman Putri Agung dengan ekspresi muram. Mereka berjalan menuju kediaman Lu Ming. Status Ji Peng bukanlah masalah kecil, jadi wajar saja jika tidak ada yang menghentikannya. Ketika mereka tiba di kediaman Lu Ming, Ji Peng menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan ekspresi muram. "Lu Ming, keluarlah dari sini!" teriak Ji Peng dengan dingin. Di dalam kamar, Lu Ming yang sedang berkultivasi membuka matanya. Ada kilatan tajam di matanya. Tanpa tergesa-gesa, Lu Ming keluar dari kamar dan melihat Ji Peng menatapnya dengan dingin. Lebih dari 10 hari yang lalu, Lu Ming telah membuatnya terlempar dengan pukulan telapak tangan di depan umum, membuatnya terhuyung-huyung ke tanah dan kehilangan muka. Selama kurun waktu ini, dia telah merenungkannya dan ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Lu Ming telah menjadi tetua tamu putri tertua, dia menjadi semakin marah. Setelah menahannya selama beberapa hari, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membawa Lu Ming ke sini. "Bocah, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau ingin menjadi tetua tamu putri tertua dan mendekatinya. Kau punya rencana yang bagus. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari manor sang putri." Ji Peng berbicara dengan dingin. "Putri tertua mengirimmu ke sini," kata Lu Ming. "Tidak perlu bagi putri tertua untuk menginstruksikan kita tentang masalah ini," kata Ji Peng. "Aku adalah pejabat asing putri tertua, bukan milikmu. Karena putri tertua tidak mengatakan apa-apa, lalu siapa yang kau pikirkan kau? Hak apa yang kau miliki untuk membuatku pergi?" Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat wajah Ji Peng semakin muram. "Berat, sebaiknya kau keluar sendiri. Kalau tidak, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan melemparmu keluar," kata Ji Peng dingin. "Enyahlah." Lu Ming meludahkan kata itu dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. "Nak, ada apa dengan sikapmu? Beraninya kau berbicara seperti itu pada tuan muda kedua. Aku akan melumpuhkanmu." Seorang pria kekar di samping Ji Peng bergegas mendekat dan melemparkan pukulan ke dantian Lu Ming. Ini untuk melumpuhkan kultivasi Lu Ming. Pria kekar ini berada di lingkaran besar alam Sein Absolut. Dia meninju, dan kekuatan tinju yang mengerikan membuat ruang itu melolong. Zas! Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan dan mengubahnya menjadi hukum petir iblis. Petir berenang di sekitar tubuhnya seolah-olah dia mengenakan baju besi petir. Wus! Sosok Lu Ming bergerak dan dia melemparkan pukulan ke pria kekar itu. Zas! Petir menyebar dan langsung menghancurkan serangan lawan. Petir hitam menutupi tubuh lawan, menyebabkannya gemetar dan mundur. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan menamparkan pria kekar itu. Pria kekar itu terbang mundur dan jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut tanpa henti. Mata Ji Peng dan yang lainnya tiba-tiba menyipit. Kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seorang Sein absolut yang sempurna telah dikalahkan dalam 2 gerakan. Bahkan Ji Peng mungkin tidak dapat melakukannya sendiri. "Ayo serang bersama." Ji Peng mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya seperti ROC yang melebarkan sayapnya saat ia terbang menuju Lu Ming. Dengan goyangan lengannya memancarkan cahaya misterius. Mereka seperti sayap ROC, tetapi juga seperti 2 bilah surgawi. 2 sinar cahaya meledak dan melesat ke arah Lu Ming. Ini adalah teknik kekuatan ilahinya. Ketika ia bertukar pukulan dengan Lu Ming sebelumnya, ia tidak menggunakan teknik kekuatan ilahinya.
Pada saat yang sama, dua orang yang tersisa juga bergerak. Mereka berdua juga berada di lingkaran besar alam Sein Absolut. Mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang Lu Ming. Ia kejam dan tak kenal ampun. Jika Lu Ming bukan tandingannya, ia akan terbunuh. Kau memaksakan diri. Kilatan dingin di mata Lu Ming meningkat. Ia memadatkan tombak panjang di tangannya, yang ditutupi dengan lapisan petir hitam. Wus, wus, wus. Dia menusuk 3 kali berturut-turut. Terjadi 3 ledakan berturut-turut. Serangan Ji Peng dan 2 orang lainnya berhasil diblok oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming tampak berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan seorang tetua dengan tingkat kesempurnaan orang suci yang absolut. Tombak petir itu menusuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Tombak itu menembus dantian tetua itu dan menghancurkan jantung orang suci miliknya. Pria itu meratap kesakitan saat tubuhnya terlempar keluar dan jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Kultivasi orang ini telah dilumpuhkan oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming bergerak lagi dan muncul di depan Sein Absolut yang tersisa. Dia menusukkan tombaknya lagi dan melumpuhkan kultivasinya. Setelah 2 orang lumpuh berturut-turut, Ji Peng sangat takut sehingga hati dan isi perutnya terkoyak. Dia dengan cepat mundur, ingin melarikan diri, tetapi dia tidak berani bertarung. Namun, dengan kilatan petir, Lu Ming mengejar Ji Peng. Meskipun Lu Ming telah mengubah hukum kekacauan menjadi hukum petir iblis, kekuatannya telah sangat berkurang. Namun, tubuh roh Lu Ming dan energi Sein-nya jauh di atas Ji Peng. Ji Peng sama sekali bukan lawannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih dihancurkan oleh Lu Ming. Kaca, Lu Ming mematahkan salah satu lengan Ji Peng dengan serangan telapak tangan dan kemudian mematahkan salah satu kakinya dengan tendangan. Kaca, kaca. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, keempat anggota tubuh Ji Peng dipatahkan oleh Lu Ming. Dia tergeletak di tanah seperti anjing mati. Enyahlah. Lu Ming menendang Ji Peng dan beberapa bawahannya beberapa kali, membuat mereka terlempar keluar dari halaman. Bagaimanapun, ini adalah kerajaan iblis Yuluo dan kediaman putri tertua. Dia tidak bisa membunuh Ji Peng. Jika dia melakukannya, dia hanya bisa melarikan diri. Ini bukan tujuan Lu Ming. Dia masih membutuhkan putri tertua untuk memperkenalkannya kepada keluarga kerajaan dari negara iblis abadi. Nak, tunggu saja. Suara Ji Peng yang menyeramkan datang dari luar halaman. Dia telah mengatakan bahwa dia akan mematahkan anggota tubuh Lu Ming dan melemparkannya keluar. Pada akhirnya, anggota tubuhnya patah dan dia terlempar keluar seperti anjing mati. Ini membuatnya marah. Lu Ming mengerutkan kening. Jika pihak lain bertindak terlalu jauh, dia tidak akan keberatan membunuhnya dan meninggalkan kerajaan iblis Yuluo. Dia akan memikirkan cara lain. Keesokan paginya, sekelompok orang tiba di manor putri tertua dan bertemu langsung dengannya. Ji Peng ada di antara kerumunan. Namun, Ji Peng bukanlah pemimpin kelompok orang ini. Kakak laki-lakinya, salah satu pamannya, secara pribadi telah memimpin anak buahnya ke sini. Jenderal Ji, Saudara Ji, silakan duduk. Di aula besar, putri tertua menerima Ji Peng dan yang lainnya. Namun, tatapannya hanya tertuju pada pria parubaya di depan dan seorang pria muda dengan ekspresi dingin. Pria parubaya ini adalah paman Ji Peng. Dia adalah adik dari Marsekal Agung Kerajaan Iblis Yuluo dan juga seorang jenderal iblis dari Kerajaan Iblis Yuluo. Pria muda itu adalah kakak laki-laki Ji Peng, seorang jenius teratas dari Kerajaan Iblis Yuluo dengan tubuh raja yang menakutkan. Putri tertua, kami datang ke sini untuk meminta seseorang darimu. Kata paman Ji Peng, kamu ingin sendirian, siapa itu? Putri tertua sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Jika keluarga Ji menginginkan seseorang, mengapa mereka harus datang padanya?